Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hukum yes. Selamat siang. Present bisa. Hukum yes. Terima kasih penyemangatnya. Terima kasih. Menjadi semangat dengan yang kalian itu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sekalian, peserta mata kuliah acara Peradilan Agama sampai selamat bertemu pada pertemuan yang ketiga pada hari ini. Ketiga toh? Kira kali ini. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk pada materi prosedur penerima perkara di pengadilan agama. Jadi prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama. Prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama. Ini teorinya bertele-tele tulis ya. Ibu bertele-tele kalau langsung praktek nggak begini ya. Nah, jadi prosedur ini itu diatur di dalam Surat Mahkamah Agung ya, tanggal 24 Januari 1991. Jadi Surat Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya tanggal 24 Januari 1991. Ini kalian kayak sudah lahir ini 24 Januari iya 91. Dan ini ada ditetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Jadi prosedur penerimaan perkara di PA itu yang pertama adalah tahap pembuatan gugatan dulu. Yang pertama tahap pembuatan gugatan. Yang pertamanya tahap pembuatan gugatan. Pada tahap pembuatan gugatan ini penerimaan perkara itu penerimaan perkara di PA, ketika PA ya PA ditentukan yang model unit yang disebut dengan meja 1, meja 2, dan meja 3. Jadi pada tahap pembuatan gugatan ini penerimaan perkaranya itu di PA ditentukan yang menggunakan model unit yang disebut dengan meja 1, meja 2, meja 3. Masing-masing meja itu mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini kalau kalian pelaku tidak begini, bukan ini saja kan peraturannya ini. Jadi kalau kalian jadi pengacara ya masuk ke gugatan itu langsung aja, nggak tahu namanya samanya ini diharapkan. Ini saja ya. Di bank dulu begini. Jadi meja 1, meja 2, meja 3 masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Nah, meja 1
Tugasnya atau tanggung jawabnya adalah yang pertama menerima gugatan dan permohonan. Termasuk permohonan banding, kasasi dan PK atau termasuk eksekusi juga, eksekusi. Banding, kasasi, PK dan eksekusi. Nah. Terus yang kedua adalah menaksir biaya yang dituangkan dalam kom. Menaksir biaya perkara, menaksir biaya perkara. Jadi kalau maka berapa mau dibayar yang datang ke meja 1 itu maksudnya tidak menaksir biaya perkara. Menaksir bukan berarti menaruh hati, tidak begitu ya. Tahu menaksir kan? Memperkirakan, bukan menaruh hati. Dan yang ketiga menyerahkan surat permohonan. Menyerahkan surat permohonan. Menyerahkan surat permohonan, ya kalau di PA itu gugatan disebut permohonan ya. Agar teorinya, kalau dalam teorinya itu ada beda gugatan dan permohonan. Kalau gugatan itu pasti mengandung sengketa, perkara yang mengandung sengketa. Kalau permohonan perkara tidak mengandung sengketa. Nah, lucunya di PA itu semua permohonan. Cerai itu bilang permohonan, padahal di cerai itu orang bakuan dua di adu argumen. Ya, yang mau cerai dan yang mau cerai dan tidak mau cerai berlawan, tapi kalau di permohonan untuk gugatan permohonan. Tapi di PA, kalau di PN tak gugatan bukan cerai. Kalau di PA permohonan cerai, ya ada cerai gugat, ada cerai tawar. Tahu bedanya toh? Jadi nggak usah saya beritahu, saya tahu ya. Jadi menyerahkan surat permohonan ya kepada yang bersangkutan agar membayar biaya panjang perkara kepada pemegang kas. Salah tuh pemohon. Ya. Jadi pemohon yang membayar itu biaya panjang. Istilahnya dari sana di PA itu biaya panjang perkara. Ya. Biaya panjang perkara. Kalau kurang nanti ditambahkan lagi, kalau lebih dikembalikan. Itu. Kalau PA. Bila dari PN, kalau PN itu bukan biaya panjang. Kalau tidak pernah kembali wanita. Malah mungkin kurang lagi. Ya. Kalau PA itu kalau kita bayar mahal, bayar banyak, itu biasanya kembali. Jadi kalau bisa ditaksir oleh ini petugasnya, oh ini perkaranya selesai, maka biaya 1,5. Oke, kita harus itu dianggap panjang. Nanti kalau dalam perjalanan ternyata biayanya cuma makan 1,1 juta, maka dia maksudnya kembali ke kamu. Pada yang bayar. Itu panjang ya. Kalau di PN jangan harap ada kembalian. Ya. Kemudian terusnya mengeluarkan dan membukukan uang biaya administrasi dan biaya proses perkara. Ini terjadi meja 1. Mengeluarkan dan membukukan uang biaya administrasi dan biaya proses perkara.
Kemudian meja 2. Meja dia. Tugasnya meja 2 atau ya kewajibannya yang pertama mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara. Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata. Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register. Sudah? Selangi mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara. Itu permohonan, jadi kalau bukan ada perkaranya itu tidak kalian. Jadi kalau sudah buat permohonan cerai misalnya, ya mas pengadilan itu akan diberikan nomor perkara itu daftar ini. Dimasukkan ke dalam buku register induk perkara. Buku register induk perkara. Selanjutnya mengisi kolom-kolom buku register. Mengisi kolom-kolom buku register. Kemudian menyerahkan berkas perkara yang diterima. Menyerahkan berkas perkara yang diterima. Yang telah dilengkapi formulir penetapan majelis hakim. Yang telah dilengkapi formulir penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim. Majelis hakim ya. Penetapan majelis hakim. Kepada waktu panitera, wakil panitera, wakil, bukan kepala wakil. Kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan agama. Diteruskan kepada ketua pengadilan agama. Kemudian tugas berikutnya lagi itu menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis hakimnya. Yang telah ditentukan majelis hakimnya. Kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk.
Ini perbedaannya pegawai IPA sana ya. Dan di meja 2. Yang berat antara ketua majelis hakim sama ketua pengadilan beda itu. Ya. Ya sudah. Tambah lagi, jadi disertai dengan formulir penetapan hari sidang. Disertai dengan formulir penetapan hari sidang. Jadi ini tugasnya meja 2 ini. Formulir hari sidang. Ya. Formulir penetapan hari sidang. Sorry. Salah sebut hari sidang. Posisi sidang. Hari sidang. Hari sidang. Kemudian meja 3. Apa itu meja 3? Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak. Kemudian menerima dan memberikan tanda terima. Menerima dan memberikan tanda terima atas memori atau kontrak banding. Memori atau kontrak kasasi. Memori atau kontrak kasasi. Jawaban atau tanggapan atas alasan PK. Kemudian ketiga, menyusun atau mempersiapkan berkas. Yang berikutnya mengatur giliran tugas jurusita. Mengatur giliran tugas jurusita atau jurusita pengganti. Yang ditunjuk oleh panitera. Panitera ya, sudah panitera. Meja 3 ini
ini adalah ya, pegawai yang bertugas setelah putusan dibacakan. Saya juga 3. Kalau mau minta saya lang putusan jangan ke meja 2 atau ke meja 3. Saya bilang berarti nggak usah tanya aja di mana minta putusan. Cuma ya masuk dalam selama dalam semuanya ini. Kemudian di tahap pembayaran pajak. Nah, tadi tahap pembukaan, sekarang tahap pembayaran pajak. Tahap pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu bagian dari Liga 1 ya. Bagian dari tugasnya Liga 1. Nah, kemudian tahap pembayaran pajak. Yang pertama, pemegang kas menerima pembayaran pajak perkara. Pemegang kas, bukan gas kalau kosong. Yang salah satu dan tulis gas. Terkait kalau sesama gas yang hina sekali kolakai. Bilang gas tak? Ya, timur tenggelam gas kalau belum puasa orang. Kalau di sini gas itu. Bukan gas tapi kas, ya. Pidatonya salingan. Jadi pemegang kas menerima pembayaran uang pajak perkara. Yang kedua, Bayaran pajak. Ya. Pajak pertama. sudah? Kemudian pemegang kas melakukan penandatanganan. Ya, pada berkas itu ya. Memenuhi nomor urut perkara. Tidak, sambungannya bagian di situ. Tanda-tanda sekaligus memenuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara. Sekaligus memenuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara. Itu terlalu teknis sekali. Kemudian ketika mengembalikan asli atau asli atau tindasan pertama. Ada yang saya mau kasih tugas apa tuh? Ini adalah kata tasku. Jadi kembalikan asli atau tindasan pertama SKUM. SKUM SKUM. Pertama SKUM. Ya. Beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat.
surat gugatan. Iya. Atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Jadi singkatnya begini, mengembalikan surat permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Itu aja, supaya jangan bingung. Nah, tugas kalian mencari apa hukum di dalam pendaftaran di pengadilan agama SKUM. Apa itu hukum? Apa itu hukum di dalam pendaftaran permohonan di pengadilan agama? Ayo kita cari ya. Nah, kemudian yang ketiga tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran. Yang pertama, pihak pemohon membawa surat permohonan ke pengadilan agama. Bawa permohonan cerai, permohonan kawin lagi, boleh silakan bawa apa aja. Yang kedua, pihak pemohon menghadap pada petugas meja 1. Meja 1. Dan menyerahkan surat permohonan minimal 3 rangkap. Minimal 3 rangkap. Kemudian petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu. Yang perlu dan dianggap perlu. Yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Dan menaksir panjang biaya perkara. Biaya perkara. Yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Yang biasa dikenal istilah SKUM. Kita bisa bilang tadi. SKUM, surat kuasa untuk membayar.
udah jadi terus Nggak jadi rasa keceplosan. Jadi di meja satu ini itu bisa memberikan saran, ya, saran yang berkaitan dengan perkaranya, apa yang kurang, apa bisa saran itu, dan juga bisa memberikan penafsiran dia perkara. Nah, dalam tahap ini, ya, pendaftaran ini kan tujuannya adalah pembayaran, ya. Jadi pendaftaran itu tujuannya adalah pembayaran sebenarnya. Mendaftar perkaranya, bawa buatannya atau bawa permohonan ke PA, kemudian didaftar di situ. Kalau di bawah tuh itu didaftar, ya. Terus di bawah diserahkan lalu tinggal ini didaftar, lalu juga dalam surat kuasa untuk membayar. Kalau sudah ada dalam surat kuasa untuk membayar, itu sudah dibolehkan membayar. Tapi di sini dalam proses ini itu ada pengecualian. Ada yang tidak mendapatkan surat kuasa untuk membayar, yaitu orang yang mendapatkan apa? Prodeo, ya, berperkara secara cuma-cuma gratis. Itu kalau itu ya gratis, ya, itu tidak usah membayar. Tapi ada persyaratannya ini. Bagi yang tidak mampu membayar, ya, kalau mau melakukan prodeo cuma-cuma, itu ada buktinya, menyatakan bukti. Buktinya adalah dengan melampirkan surat keterangan miskin, surat keterangan kismin, ya, ada miskin, atau tidak mampu dari lurah atau kepala setempat yang dilegalisir oleh camat. Jadi camat yang melegalisir. Jadi desa mengeluarkan keterangan tidak mampu, kemudian ke camat itu dilegalisir. Nah, bagi yang tidak mampu bayar ini, yang mendapatkan fasilitas prodeo, ya, maka itu diberikan biaya panitia perkara, ditafsirnya ada tafsirnya 0 rupiah, ada. Dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar 0 rupiah juga. Ini tahu tenis, ya, itu ini tenis. Semua di tenis, ya. Tenis itu. Nah, setelah itu baru pendaftaran selesai. Jika sudah itu, dia pendaftaran anggap selesai. Pendaftaran ini pendaftaran selesai. Nah, di dalam pengadilan agama itu ini juga tidak ada penentuan berapa kalau mau ambil akta cerai. Bagi yang perkara cerai itu tidak dipungut biaya, ya, kecuali dia tugas penjara 110.000. Ini ada PP nomor 53 tahun 2008. Jadi hanya 10.000 itu kalau mau ambil akta cerai. Ya, 10.000 ini murah nih. Dari PA itu tidak pernah minta lebih. Ya, beberapa kali yang nabi klien tidak pernah minta lebih. Tidak pernah minta cicilan. Nah, setelah pendaftaran selesai, barulah ada penetapan majelis hakim. Jadi jangan berharap akan ada majelis hakim kalau Anda belum melakukan pendaftaran.
Nah, selanjutnya itu adalah penetapan majelis hakim. Majelis hakim itu ditentukan atau ditetapkan oleh siapa kira-kira? Oleh siapa yang tentukan majelis hakimnya? Ketua majelis hakim. Iya, masa ketua majelis hakim? Ketua pengadilan agama. Iya, ketua pengadilan agama. Itu kalau majelis hakimnya di pengadilan agama. Kalau di negeri, maka ketua pengadilan Negeri. Jadi bedakan ketua majelis hakim sama ketua pengadilan, ya. Jadi pada tahap penetapan majelis hakim tadi ceritanya sudah daftar, barulah ada penetapan majelis hakim. Yang menentukan majelis hakimnya adalah ketua pengadilan, ya. Dan ini adalah ketua pengadilan agama. Majelis hakim itu dibuat majelis itu 3. Ya hanya majelis. Kalau satu kok majelis dong. Ya. Dan selalu ganjil itu majelis. Tidak pernah 2 ganjil. Ya. Kita 3. Ya. Kalau 5 juga sampai pengurusan. 3. Ya. 3 orang hakim. Nah, penetapan majelis hakim itu ditentukan dalam waktu 3 hari kerja setelah proses pendaftaran selesai. 3 hari setelah pendaftaran selesai. Ya jangan minta majelis hakimnya begitu pas selesai pendaftaran langsung minta mana majelis hakimnya berapa. Jangan. Tunggu 3 hari ya. Kasih waktu bernapas pegawai sampai siang. Nah, petugas meja 2 itu menyampaikan berkas permohonan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan wakil panitera. Jadi tugasnya lagi petugas di meja 2, ya. Tugasnya yang ini meja 2, petugas meja 2 untuk menyampaikan berkas permohonan. Jadi yang tadi yang pendaftarannya itu, ya. Tugasnya yang petugas meja 2 untuk menyampaikan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Jadi pengadilan itu ada namanya wakil panitera, ada panitera, ya. Selama-lamanya 3 hari kerja ketua pengadilan tadi sudah membuat majelis hakim, sudah menetapkan majelis hakim, ia akan menyidangkan perkara tersebut. Jadi dalam penetapan majelis hakim ini itu ada waktu tengah waktunya 3 hari minimal. Kalau lewat Pak. Kalau lewat kan 3 hari. Paling cepat 3 hari. Ya, maksimal tidak ada perhitungannya. Tidak ada mau 1 bulan, tapi namun 10 bulan lah, ya. Bulannya minimal paling cepat 3 hari setelah pendaftaran. Jadi ketua pengadilan tidak boleh terlalu lama. 3 hari itu sudah harus keluar siapa majelis hakimnya. Ketua pengadilan juga bertindak sebagai majelis hakim. Kan hakimnya cuma sedikit, cuma 5 orang. Setiap pengadilan itu sih hakim. Ya begitu sih hakimnya. Tapi kalau ini hakim kepala semua nih. Jika kalau tinggi gajinya hakim, makanya hakimnya kurang. Biasanya kalau tunjangan hakim itu anggaplah 15 juta. Ya 15 juta. Kemudian jumlah hakim sebanyak dosen. Negeri swasta, itu negara penting. Ya. Karena kalau tinggi nih, tunjangan hakim. Itu hakim dia mau juga minta lagi kenaikan, ini juga. Kalau saya minta kenaikan gaji tidak dinaikkan. Hakim baru mau beberapa hari tidak kerja langsung naik, jadi langsung naik apa tunjangannya. Luar biasa memang hakim. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah penetapan majelis hakim oleh penetapan majelis hakim atau hakim.
sama kayak goblin ya. Ya, ya, sama tadi itu. Yang berbeda adalah penentuan hari sidang. Penentuan hari sidang. Penentuan sidang, paham maksudnya? Penentuan sidang adalah penetapan hari akan dilaksanakan sidang. Ya, sidang tentang perkara yang diajukan. Yang dituangkan dalam suatu penetapan hari sidang. Oleh siapa yang menentukan penetapan sidang? Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim? Ya, ketua majelis hakim. Yang sama-sama sebut bilang ketua majelis ulama, beda itu. Nah, dalam penentuan sidang ini ada beberapa peristiwa terjadi, ya. Apa itu? Tamu baru. Jadi ketua majelis hakim itu menentukan hari sidang, ya. Dia menentukan sidang. Kalau di pengadilan negeri, ya, dia menentukan sidang pertama itu adalah ketua majelis hakim manggil. Di sidang pertama itu baru dimusyawarahkan itu kalau PN, ya, dimusyawarahkan agenda berikutnya tanggal berapa, minggu berapa ini dimusyawarahkan. Nah, kalau di PA tidak begitu, ya, semua dari majelis ketua majelis hakim. Nah, dalam penetapan sidang ini, ya, kalau sudah ada penetapan sidang itu jurusita, jurusita pengganti atau jurusita itu memanggil para pihak untuk bersidang. Nah, di sini. Jadi memanggil para pihak untuk bersidang itu adalah jurusita. Yang lagi ada dibenarkan hakim memanggil berbagi tugas. Jadi jurusita yang datang itu. Jurusita, makanya jurusita itu harus orang pemberani. Karena dia akan memanggil para pihak yang datang bersidang. Artinya apa? Dia membawa surat panggilan. Dan membawa surat panggilan sidang itu beda dengan membawa surat panggilan nikah. Beda itu, dia suasananya. Kalau surat panggilan sidang kita bawa, enak kalau kita bawakan penggugat, ya, tidak apa-apa. Bisa disuguhi teh, disuguhi makan, minum, ya. Kalau perlu nginap, disuguhi juga. Karena sangat terima kasih. Tapi kalau didatangi adalah yang lawannya, sementara asa parah, ya, ya. Jadi bawakan ada suaminya, dibawakan nanti surat permohonan cerai, kalau tidak mau cerai. Itu bisa para melayang kepada jurusita. Jadi jurusita bahaya namanya. Jadi ya itu ya. Saya pernah beberapa kali saya kuliah satu di Makassar dulu. Ada jurusita pengadilan negeri asal ke daerah Goa yang terpencil selalu mengajak saya. Pas saya orang kecil kita kesebenarnya kayak karena teman kita kasih putih, saya bawa ke sana. Biasa itu kalau lagi asa-asa parah saya lagi siap barang. Kayaknya itu bicara sedang apa dan bersama serta. Kalau sudah dekat-dekat begitu baru masuk. Usah panggil begini baru dengan ini. Ya itu trik jurusita bisa begitu. Jadi panggil kawannya hanya kemana dulu yang kau bahasa di sana, yang akrab yang bawa di sana, ya itu trik jurusita. Ya kalau kalian nanti lulus jadi jurusita begitu juga, ya. Jangan langsung kasih undangan, Pak. Bapak diundang ke pengadilan yang menjelaskan jurusita. Hati-hati, ya, jadi keadaannya. Kata membawa surat undangan itu sama dengan apa? Undangan sidang tidak sama dengan membawa undangan kawin. Kalau undangan kawin enak, menyenangkan. Karena membawa kue, ya, menagi. Kalau membawa undangan undangan sidang cerai, lain, ya. Apalagi kalau tidak mau cerai, bagi persyaratan. Nah, dalam membawa surat
panggilan ini ya, panggilan ke sidang yang itu kalau ketua majelis hakim itu jurusita itu menggunakan relasi panggilan. Tidak ada sejenis apa yang kata titik namanya relasi panggilan ya. Nah relasi panggilan itu ada ketentuannya. Jadi itu di bawah itu yang bukti bahwa jurus itu sudah menjelaskan relasi panggilan. Silakan dia dulu tuh, dapat dulu ya, boleh agak di luar. Nah surat panggilan itu dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas. Ini namanya urutannya ya, urutannya. Dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas perkara, majelis hakim itu menentukan sidang pertama. Jadi ini prosedur untuk melakukan panggilan. Yang pertama, ini tahap panggilan ya, sebelum panggilan ya. Jadi dalam waktu 1 minggu setelah majelis hakim menerima berkas, maka itu sudah harus menentukan sidang. Yang kedua, terus aja deh, terlupa lama ini. Kita sebut lama sekali, mesti semuanya. Syarat-syarat pemanggilan, ya. Ada syarat pemanggilan harus dipenuhi oleh jurusita atau pengadilan dalam melakukan pemanggilan. Ya. Syaratnya itu pemanggilan harus dilakukan itu minimal 3 hari kerja sebelum sidang berlangsung atau dilangsungkan. Jadi jangan, tidak boleh, jadi untuk menyatakan bahwa panggilan itu sah dan layak, maka harus disampaikan 3 hari sebelum 3 hari kerja sebelum hari sidang. Jadi hari Minggu tidak masuk, tidak masuk ya. Dari itu hari-harinya. Itu baru dianggap surat panggilan layak, ya, sah dan layak. Kemudian panggilan itu harus diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Ya tidak boleh kayak mengirim undangan. Assalamualaikum. Tidak ada assalamualaikum, tidak ada yang menyaut. Simpan surat panggilan di bawah pintu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ada tanda tidak akan jelas. Ya, bukti penyerahan itu ada. Jadi harus langsung kepada yang bersangkutan, kepada termohon. Yang paling penting termohon. Kalau pemohon atau masalah dia kan yang kepentingan. Itu ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh harus disampaikan di kediamannya. Jangan kasih di pasar. Karena bisa orang tersinggung. Kalau pemohon tidak masalah, tapi termohon itu belum ada. Apalagi laki-laki, ini surat panggilannya. Nanti datang bersidang sedang cerai, istimewa mau cerai kamu, panggilan mau malu. Ya, jadi itu dianggap tidak layak dalam memberikan panggilan. Nah itu yang paling penting ya, dasar supaya panggilan dianggap sah dan layak. Nah perkara pemeriksaan perkara cerai ini itu dilakukan selama-lamanya 30 hari kerja sejak tanggal permohonan didaftarkan pengadilan. Makanya cepat sekali itu cerai. Ada yang menentukan selama-lamanya 30 hari kerja setelah permohonan didaftarkan di pengadilan.
Jika biasa 4 kali makan manusia 4 minggu. 4 minggu kali itu 1 bulan, misalnya 3 minggu. Datang minggu pertama baca gugatan, kemudian langsung masuk dari sini tanya jawab. Minggu depannya masuk pembuktian. Minggu depannya lagi kasih putusan 3 minggu. Biasa begitu. Nah itu tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti kita masuk pada materi baru minggu depannya. Nah materi-materi nanti akan saya bagi nanti di hukum acara data sama materi ini. Ya. Tadi syarat-syarat pemanggilan sah, jalan sadar layak atau apa. Oke, hari selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Ingat tugasnya. Terima kasih tugasnya. Ini berapa nomor ini? 50 nomor 51 Pak. Ada 2 soal Pak. Jadi 51. Oh, nomor yang 1 itu tentang pengertiannya kan? Kemudian poinnya dan kemudian materi. Oke. Apa? Ada saya jawab. Apa itu saya kebenaran formil? Apa itu saya kebenaran formil? Coba kita apa itu kebenaran formil? Kamu tuh siapa? Kebenaran formil itu apa? Kamu yang kerja tahu bukan itu? Kenapa kamu tulis toh? Ini ada pertanyaan ini, apa saja yang menjadi kewenangan perdagangan bagi tulis perkawinan, wakaf, apa ini? Perkawinan, wasiat, wakaf, mati nggak? Mati nggak? Itu semua salah. Apa pengertiannya itu kebenaran formil dan materi asal? Kalau formil itu Pak pada sekarang bukti formal. Kalau sedangkan materi itu kebenaran sungguh yang mana itu? Gimana contohnya? Kalau kebenaran formil, kebenaran yang didasarkan pada bukti. Ya, betul atau undang-undang. Kalau kebenaran material, kebenaran yang gimana kita yang tadi? Ya, ya, pintar. Kebenaran yang berdasarkan peristiwa yang terjadi sesungguhnya, ya. Peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Baik, hari ini sekian ya. Sampai jumpa minggu depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.